Terus? kita masing-masing aja. Jadi saya nggak mau jadi orang Kristen, saya benci sama orang Kristen. Benci. Awalnya benci sama orang Kristen. Habis itu orang tukang ngehina gitu. Ya. Kayak seolah-olah dia tuh udah pasti masuk surga gitu. Ya, ya. Kita udah nggak masuk. Kita kan anak setan masuk neraka kan. Iya. Karena saya nggak mau ngeladenin namanya saudara ya. Jadi saya sama suami, bikin paten kali ya orangnya. Sampai saya kumpul ada kebaktian kita di Wihara. Ya emang kita jadi selalu ke dokter nggak bantu. Tiap hari masak pagi-pagi anterin dia makan, kan dia kalau nggak dianterin kita nggak bisa beli. Oh gitu. Jadi mesti kita yang kasih makan. Masih bante ya. Gitu, manusia aja masih begini, kita nyobain gitu, dia. Makanya aku bilang ya, orang kita sembah sampai kita puja begitu ya, apa itu begini. Kenapa Tuhan benar yang punya langit dan bumi kita nggak pernah begitu? Ya. Jadi saya segitu saya terima Tuhan, apa yang saya lakuin dulu ke manusia, saya sekarang sama Tuhan masih terus gitu. Jadi saya mau sujud sama Tuhan. Gitu. Bisa terima Yesusnya gara-gara apa? Gara-gara dia datang sama saya. Hah? Datang. Tuhan Yesusnya? Kenapa dalam doa? Gini, adek saya bilang gini, udah dulu kan kita sama-sama jadi anak setan, kata adek aku nih. Sekarang gue daripada jadi anak Tuhan, udah tahu jadi anak Tuhan. Udah gitu terus kan kesel lama-lama ya. Saya bilang gini doang sama dia, gini aja ya. Kalau saya pindah agama, kalau karena kebutuhan saya nggak mau. Kalau nanti Tuhan kamu datang sama saya, baru saya mau terima Tuhan. Lalu saya terima, gue jadi orang Kristen. Wah, aduh saya udah diem tuh, nggak pernah itu. Mungkin mati-matian kali ya, dia berdoain saya berapa orang tuh, saya sendiri 7, saya kalah jadi. Tiba-tiba meditasi, meditasi dibangunin, tiba-tiba di penglihatan saya tuh yang nggak pernah saya pikirin, yang saya nggak pernah sebut nama, tiba-tiba dia buka tangan gitu. Aku melihat nggak ada gitu ya, aku melihat nggak ada, terus aku melihat datang lagi sampai 3 kali. Saya bilang, saya nggak bilang apa-apa, saya juga nggak sebut, cuma saya bilang anak saya waktu itu, anak saya yang cewek yang kecil, merit orang Kristen, terus saya juga orangnya nggak mau egois agama kan suka saya. Kalau suaminya Kristen, dia harus jadi Kristen gitu, nggak jadi. Saya bilang sama dia, masa malam lagi meditasi dia datangin begini. Nanti saya bilang, oh iya mah, nanti dia pasti datang lagi. Kalau memang mama terpanggil, dia bilang ya, pasti mama nanti gitu. Amin. Oh gitu, ya udah. Kamu diomongin apa kan? Itu masih di mana, di Bitung? Enggak, udah pindah. Oh, udah di Jakarta. Tahun pindah Jakarta, jadi saya nggak kayak orang Jakarta. Akhirnya begitu. Anak itu saya bilang anak saya itu nomor 2 diponis dokter. Dia kan anak itu demen donor darah. Oke. Donor darah, jadi kan kalau darah diambil kan datangnya ke PMI kan, bawahnya. Tiba-tiba di donor darah surat datang ke aku alamat ini. Jadi dia bilang ke bulan depan dia nanti nggak bisa lagi donor darah. Soalnya darahnya ada penyakit hepatitis C. Waduh, luar biasa. Saya mikir C, baru saya dengar ya, B aja nggak ada obat. Iya. Apalagi C. Iya, saya parah tuh. Oh parah banget. Ya, terus? Nah saya tuh tiap hari saya sampai jam 8 sampai jam 2. Enggak, saya mau minta supaya anak saya tuh diputusin gitu. Kalau mau tuh, jadi itu kalau mau kan penyakit itu nggak ada obatnya. Kalau makin parah bisa bawa kemana-mana. Saya bawa ada yang bilang katanya di daerah Jawa tuh ya. Pariaji, bukan? Bukan. Saya belum main Pariaji. Saya mainnya masih sama orang Tiongkok. Dia bisa nyembuhin orang yang sakit kayak gitu. Saya pengen berapa malam gitu, emang bener loh. Kalau anak rasain, yang dia nggak dia apa-apain, ini kan hati kan di sini ya, di sini ya. Cuman dia gini doang, suap gitu. Darahnya keluar, darah itu. Tapi anaknya ini enak banget. Sampai 3 kali saya di situ nggak pulang-pulang. Sampai pulang-pulang itu jauh kan dia bawa mobil. Akhirnya begitu
nggak lama begitu lagi. Nah udah dia datang, suami saya pagi masih jagain toko, masih begini-begini. Pagi bisa habis. Stroke. Iya, nggak bisa ngomong, jadi Ah. saya bawa ke Siloam, 5 dokter baru ketahuan. 1 hari tuh dibawa, terus nggak belum tahu apanya. Dibawanya terakhir ke THT. Di THT langsung THT kan dilihat, dimasukin alat kayak gitu, mau diambil cairan, sebab apa nggak bisa ngomong kan? Bengkok, kesini bengkok, sini bengkok. Dia bikin penasaran dokter, ditembak pakai alat, masuk diambil cairannya. Besoknya baru ketahuan kena udah stadium 4 cancer, ganas lagi. Ini udah penuh kan dimasukin kayak gitu ya. Aku udah gitu terus lihat bulat-bulat sih. Itu nggak ada gejala dong ya berarti ya? Nggak ada gejala. Emang dia semasa hidupnya dia juga tetap dia bertahan nggak mau jadi Kristen ya. Tapi tiap bulan lima udah pasang pil, tidur pasang mungkin jadi payah dia begitu ada juga kali ya. Ada ya itu kan, jadi dia nggak disiksa. Kalau udah stadium 1 Iya. langsung